Pada tahun 656 Masehi, seorang pria dengan pedang terhunus datang menemui Ali. Dia dengan bangga mengaku kalau telah membunuh salah satu sahabat Nabi paling terkenal bernama Zubair. Setelah diselidiki, ya Allah, ternyata benar. Zubair ditemukan tewas bersimbah darah. Ia dibunuh tepat saat sedang sholat menghadap Tuhannya. Kala itu semua orang geger. Nggak ada yang pernah menyangka kalau prajurit sehebat dirinya harus tewas seperti itu. Kecuali Ali mungkin. Sayyidina Ali udah tahu sedari awal karena Nabi sendiri yang mengatakannya. Ini dia kisah Zubair part ketiga. Assalamualaikum, halo, Sayyidina Zubair. Nama yang semakin sering kita bahas semakin membuat kita terkagum-kagum. Iya, bukan tanpa alasan. Sahabat yang satu ini emang banyak banget jasanya untuk perjuangan Islam. Dia adalah manusia paling berani, unik, dan berbeda. Dari banyak buku sejarah yang kubaca, kebanyakan jenderal itu kalau ikut perang membakar semangat pasukannya ya lewat kata-kata. Tapi Zubair berbeda. Melawan Romawi misalnya, saat puluhan ribu infanteri Romawi siap bergerak maju, wajah pasukan muslim itu pucat karena baru pertama kali melihat pasukan elit Romawi. Apa yang dilakukan Zubair sebagai panglima pasukan? Apa kalian pikir Zubair akan berorasi? No, dia maju seorang diri dengan takbir yang tak terhenti, menerobos hingga masuk ke tengah-tengah jantung pertahanan Romawi. Pedang di tangan kanannya itu terus berputar-putar bagaikan kincir. Jangankan berhenti, melemah aja enggak. Karena itu wajah pasukan muslim yang awalnya tadi pucat pasti berubah jadi merah gagah berani. Karena apa? Karena Zubair dengan motivasinya yang berbeda. Teman sejawatnya pernah berkata begini, suatu hari aku jalan bareng sama Zubair. Dalam perjalanan itu aku gak sengaja ngelihat tubuhnya. Ya Robbana, tubuhnya itu penuh dengan luka-luka. Dari sekian banyak luka, mataku tertuju pada satu bekas luka yang paling dalam. Kalau diperhatikan dalamnya bisa seperti dalam mata air. Karena penasaran kutanya, kata Zubair, ini adalah luka bekas tusukan tombak dan semua luka yang kau lihat ini kudapatkan sewaktu berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tegasnya. Di salah satu kesempatan teman yang lain juga pernah bercerita, aku juga pernah ngelihat tubuh Zubair. Bener tubuhnya emang full luka-luka, tapi lukanya ini berbeda. Biasanya kalau seorang prajurit terluka ya mesti dirawat terlebih dahulu, minimal lukanya kering lah kan. Nah Zubair ini enggak, meskipun masih tahap pemulihan 50%, kalau ada panggilan jihad tetap aja dia mau ikut perang. Karena itu aku ngelihat luka lamanya belum lagi kering udah ditimpa dengan luka baru, ujarnya sambil terkagum-kagum. Kecintaan Zubair pada jihad emang gak ada obat sih. Ia benar-benar menginginkan syahid. Itu tercermin dari salah satu ikhtiarnya yang menamakan semua anak-anaknya dengan nama sahabat yang udah syahid terlebih dahulu. Setelah Rasulullah berpulang, kesetiaan Zubair pada Islam itu sama sekali nggak berkurang. Sedikit pun nggak berkurang. Hingga tiba hari dimana siapapun nggak menginginkan hari itu. Ya, hari dimana pecahnya perang Jamal. Perang antar sahabat yang terjadi sebab adu domba orang munafik. Kala itu para sahabat terpecah menjadi tiga. Sebagian mendukung Ali, sebagian lagi mendukung Aisyah, sebagian lagi nggak mendukung siapapun. Abdullah bin Umar misalnya. Nah, Zubair ini mendukung Aisyah. Ali yang melihat itu menangis dan berkata, Zubair, apa kau lupa? Dulu Rasulullah pernah bertanya, Zubair, apa kau mencintai Ali? Kau bilang kau cinta padaku. Tapi kenapa kau tantang aku, Zubair? Zubair, apa kau lupa kalau Rasulullah bilang suatu saat kau akan menentangku dan kau berbuat zolim padaku? Inilah waktunya Zubair. Zubair pun ikut menangis. Ia lalu meminta maaf kepada Ali dan keluar dari pertempuran. Zubair yang merasa dirinya telah berbuat zolim lalu sholat untuk memohon ampun kepada Allah. Nah, di saat sholat itulah Ibnu Jurmuz membunuhnya. Semoga Sayyidina Zubair selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak biasa, kalau kamu suka sejarah, follow aku di sini.